Halo guys, kami akan menemani kalian bincang-bincang mengenai salah satu golden rule daripada Allah untuk berpacaran, untuk masalah berpacaran ya, sekaligus sebagai satu persiapan untuk boleh menyongsong dalam kehidupan pernikahan. Kalau kita membuka 2 Korintus 6 ayat 14, firman Tuhan mengatakan bahwa janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya ya, atau dengan kata lain firman ini mengatakan supaya kita tidak berpacaran dengan orang yang tidak seiman ya. Tentu perlu bagi kita untuk mengetahui dengan jelas apa sih yang dikatakan seiman itu seperti apa ya, pengertiannya kayak apa, tolok ukurnya kayak apa ya. Mari kita dengarkan penjelasan daripada Pak Nyoman. Ngomong-ngomong seiman, itu sama-sama beriman. Se itu artinya satu. Seiman berarti satu iman. Bersama-sama beriman. Nah, beriman dalam hal apa? Paling tidak ada 2 dalam hal ini. Yang pertama, apakah bisa percaya bahwa Allah Bapa itu adalah pencipta dan kita manusia adalah ciptaan? Apakah percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia, datang ke dalam dunia justru untuk mencari kita manusia yang berdosa, lalu menebus kita. Dan kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita beroleh hidup yang kekal. Nah, apakah kita percaya kepada Roh Kudus yang adalah roh kebenaran, yang bisa menuntun kita untuk hidup di dalam kebenaran? Nah, itu yang pertama. Apakah percaya kepada Allah Bapa, percaya kepada Yesus Kristus, dan percaya kepada Roh Kudus? Lalu yang kedua, apakah percaya bahwa Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu dikaruniakan oleh Tuhan, diilhami oleh Roh Kudus, dan ini adalah kebenaran? Dan apakah kita percaya? Artinya 2 orang itu sama-sama percaya. Paling tidak bisa dilihat dari 2 tolok ukur ini. Ini yang disebut sebagai sama-sama beriman. Nah, Pak yang berikutnya adalah mengapa harus seiman ya? Apakah dengan seiman itu menjadi jaminan untuk bisa mengalami kehidupan pernikahan yang baik-baik saja atau yang berbahagia? Ada banyak alasan kenapa kok seiman. Yang pertama, jelas-jelas ini merupakan satu mandat dari Tuhan atau perintah dari Tuhan, seperti yang tadi sudah dikatakan dari 2 Korintus 6 ayat yang ke-14. Dan kalau Tuhan sudah memberikan perintah, di balik daripada setiap perintah itu ada satu alasan yang walaupun kita tidak selalu bisa paham, tapi Tuhan punya maksud yang baik. Jadi yang pertama, kenapa? Karena ini adalah perintah dari Tuhan. Dan kalau kita menerima sebagai ciptaan, ya kita harus taat kepada Sang Pencipta. Lalu yang kedua, alasan agar kita tidak menyimpang. Nah, di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-7, ayat yang ke-3, ayat yang ke-4, di situ diberitahukan, janganlah kawin mengawin secara campuran. Nah, pada waktu itu bangsa Israel sedang dalam perjalanan keluar begitu. Terus kemudian sudah diberitahukan, jangan memberikan anak laki-laki kepada perempuan mereka. Begitu juga jangan sampai anak perempuan ini diberikan menikah dengan laki-laki mereka. Alasannya kenapa? Jelas diberitahukan supaya jangan menyimpang. Menyimpang dari apa? Menyimpang dari Tuhan. Karena besar sekali kemungkinan orang yang percaya kepada Kristus kalau menikah dengan orang yang tidak percaya kepada Kristus lebih mudah terbawa untuk tidak percaya kepada Kristus. Nah, kalau di dalam perjanjian lama kita lihat contoh. Salomo itu kurang contoh bagaimana dari Daud. Salomo itu punya papa Daud. Daud ini orang yang berkenan di hati Tuhan. Tapi pada waktu Daud melanggar kebenaran ini, akhirnya hatinya itu dicondongkan. Lalu dia mengikuti Allah tanda petik dari istri-istrinya itu. Dan ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini cikal bakal daripada perpecahan kerajaan Israel. Alasan yang ketiga, agar ada fondasi yang kokoh. Jadi kalau misalnya orang mau membangun rumah, kan perlu ada fondasi yang kokoh dan berimbang.
Kalau misalnya fondasinya tidak berimbang, nanti rumah itu bisa mula-mula retak rambut, kemudian retak yang lebih gede, barangkali juga nanti bisa roboh. Nah, oleh sebab itu perlu ada kekuatan yang berimbang. Kalau ada permasalahan apa, bisa melihat dari sudut yang sama nanti. Alasan yang berikutnya lagi, ini sebenarnya kepatutan berkat. Gini logikanya. Sebagai hamba Tuhan, misalnya saya mau memberkati 2 orang yang berlutut. Kemudian 1 orangnya itu percaya kepada Tuhan, yang 1 orangnya lagi belum percaya atau tidak percaya kepada Tuhan. Terus saya mesti bagaimana memintakan berkat dari Tuhan? Sementara orang yang berlutut di depan saya ini, satunya tidak percaya kepada Tuhan yang saya mau mintai berkat. Kan nggak wajar toh, nggak etis toh. Nah, ini alasan yang keempat. Lalu alasan yang berikutnya lagi sebenarnya meminimalkan ekses. Tadi kan ditanyakan, apakah ada jaminan kalau orang menikah dengan orang yang seiman terus tidak ada permasalahan? Tidak ada jaminan. Kenapa? Karena kita sama-sama manusia yang berdosa, pasangan juga manusia yang berdosa, sebagai sama-sama orang berdosa, tidak mungkin tidak ada permasalahan. Jadi masalah itu kadang-kadang ada satu berkat terselubung untuk membentuk kita. Jadi tidak ada jaminan. Tapi paling tidak, kalau seiman, maka punya dasar berpijak, punya sudut pandang yang sama begitu. Tidak ada jaminan, tidak ada permasalahan. Tetapi berkat yang berikutnya lagi, ya agar bisa mencapai tujuan ilahi. Hanya orang yang beriman kepada Tuhan dimungkinkan bersama-sama bergumul, membaca firman, menggumuli firman. Hanya orang yang bersama-sama membaca firman, menggumuli firman, itu bisa betul-betul hidup beriman, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, itulah alasan-alasan kenapa kita kalau mau menikah itu perlu seiman. Jadi walaupun tidak ada jaminan untuk bisa baik-baik saja atau bisa berbahagia, tapi yang paling penting adalah kita mentaati ya, ketaatan kepada Tuhan yang kalau dalam prosesnya kita jalani bersama dengan Tuhan pasti ada pertumbuhan di dalamnya. Kira-kira begitu ya? Iya, betul. Pada waktu misalnya nanti ada pergumulan karena berangkat dari titik firman, sama-sama melihat dari sudut pandang Tuhan, diharapkan nanti ada satu pertumbuhan. Nah, pertumbuhan ini yang justru bisa terjadi pada waktu ada seiman ini. Ya, nah itulah yang merupakan tujuan Tuhan melalui kehidupan pernikahan begitu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan pasangan yang sama-sama Kristen nih, sama-sama Kristen tapi berbeda aliran ya. Jadi berbeda gereja begitu maksudnya ya. Yang satu lebih ke gereja yang konservatif ya atau konvensional begitu. Yang satu mungkin kepada aliran yang lain ya. Bagaimana apakah mereka juga bisa untuk memasuki kehidupan pernikahan bersama-sama, hal-hal apa yang harus mereka bicarakan, harus mereka persiapkan ya. Ya. Kalau ngomong-ngomong seiman, tolong jangan dilihat hanya aktivitas bergerejanya. Karena orang yang satu gereja pun berbakti bersama belum tentu nanti dia seiman begitu ya. Nah, oleh sebab itu tidak ada jaminan kalau misalnya bergereja di gereja yang sama itu satu iman. Dan tidak ada larangan untuk misalnya kalau sudah seiman dengan batasan yang tadi disampaikan, walaupun misalnya berbeda gereja dan berbeda aliran, terus mau melangsungkan pernikahan, tidak ada larangan. Jadi silahkan saja kalau misalnya dari gereja yang berbeda aliran, tetapi sama-sama mengaku Alkitab adalah firman Tuhan, sama-sama satu pengakuan iman rasuli, begitu ya, boleh silahkan. Hanya ada konsekuensinya. Konsekuensinya itu apa? Perlu penyesuaian. Misalnya orang yang tadinya beribadah di gereja yang dipenuhi dengan simbol-simbol, pada waktu masuk ke gereja yang tidak ada simbol-simbolnya, kayak kurang nyaman gitu loh. Nah, yang latar belakang gerejanya biasanya itu meriah begitu ya. Tapi pada waktu masuk ke gereja yang suasananya teduh begitu ya, juga nggak nyaman. Oleh sebab itu, sebelum menikah, hal ini justru harus dibicarakan sampai akhirnya ada satu titik temu. Walaupun sudah sama-sama seiman, ini harus clear dulu sebelum menikah. Sehingga ada kesepakatan nanti setelah menikah akan berbakti di gereja yang mana. Begitu.
Nah guys, kiranya Tuhan boleh menolong kalian, memberkati kalian dalam kalian mendoakan dan menanti seorang pasangan hidup yang terbaik yang Tuhan berikan pada kalian. Tuhan memberkati.